warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi terkait teori investasi, di mana meliputi investasi tetap bisnis, investasi residensial, dan investasi persediaan. Yuk mari kita simak penjelasan berikut. Disimak baik-baik ya guys. Selamat menonton. Halo, saya Rafif dengan NIM C1A0285. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Muhammad Akmal dengan NIM C1A0286. Saya Rahma Sagita Citra Ningtyas NIM C1A020087. Saya Talia Dwanesti NIM C1A020088. Halo semuanya, nama saya Akila Nasita dengan NIM C1A020089. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Arif Anugrah dengan NIM C1A020094. Perkenalkan, nama saya Arwinda dengan NIM C1A020095. Nikmawati Hoeriah, NIM C1A020096. Apa itu investasi? Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Berikut adalah pengertian investasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Webster pada tahun 1999, mengartikan bahwa investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Yang kedua adalah menurut Suta pada tahun 2000, mengartikan bahwa investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Investasi tetap bisnis atau business fixed investment mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi tetap bisnis mencakup segala hal mulai dari mesin fax hingga pabrik. Model investasi tetap bisnis standar disebut juga sebagai model investasi neoklasik atau neoclassical model of investment. Model neoklasik mengkaji manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk memiliki barang-barang modal. Model ini menunjukkan bagaimana tingkat investasi dan tambahan persediaan modal dikaitkan dengan produk marginal modal, tingkat bunga, dan aturan perpajakan yang mempengaruhi perusahaan. Untuk mengembangkan model ini, ada dua jenis perusahaan dalam perekonomian. Yang pertama, perusahaan produksi atau production firms menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang disewa. Yang kedua adalah perusahaan penyewaan atau rental firms, membuat seluruh investasi dalam perekonomian. Perusahaan ini membeli modal dan menyewakannya kepada perusahaan produksi. Untuk melihat variabel apa yang mempengaruhi harga sewa equilibrium, kita dapat menggunakan fungsi produksi COP12 sebagai pendekatan baik dari bagaimana perekonomian aktual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Semakin rendah persediaan modal, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Dan semakin baik teknologi, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Jumlah pengeluaran pada investasi tetap bisnis adalah jumlah investasi neto dan penggantian modal yang menyusut. Berikut adalah rumus fungsi investasi. Investasi tetap bisnis akan meningkat ketika bunga menurun, sehingga kemiringan ke bawah dari fungsi investasi dari pergeseran keluar pada fungsi investasi sebagai akibat dari kenaikan produk marginal. Akhirnya, yang terjadi ketika penyesuaian persediaan modal berlanjut sepanjang waktu adalah produk marginal mulai di atas biaya modal. Maka persediaan modal akan naik dan produk marginal akan turun atau sebaliknya. Akhirnya, ketika persediaan modal menyesuaikan, MPK akan mendekati biaya modal. Ketika persediaan modal mencapai tingkat kondisi mapan, maka dapat ditulis MPK sama dengan PK garis miring P R plus delta. Ini rumusnya. Jadi, dalam jangka panjang, MPK sama dengan biaya modal real. Kecepatan penyesuaian menuju kondisi mapan bergantung kepada seberapa cepat perusahaan menyesuaikan persediaan modal mereka, yang nantinya akan bergantung pada seberapa besar biaya untuk membangun, mengirimkan, dan memasang modal baru. Dapat disimpulkan bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya modal dan mengurangi investasi tetap bisnis.
Perbaikan teknologi dan kebijakan pajak seperti pajak pendapatan perusahaan dan kredit pajak investasi akan menggeser fungsi investasi tetap bisnis. Selama booming, kesempatan kerja lebih tinggi akan meningkatkan MPK dan menyebabkan peningkatan investasi tetap bisnis. Teori investasi residensial. Teori ini meliputi rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal atau untuk disewakan. Kita sekarang akan memperhatikan penentu investasi residensial dengan melihat pada model sederhana dari pasar perumahan. Investasi residensial mencakup pembelian rumah baru, baik oleh orang yang akan menempatinya atau menyewakannya kepada orang lain. Ada dua bagian dari model teori ini. Yang pertama adalah pasar untuk persediaan rumah yang ada menentukan harga rumah equilibrium. Kedua, harga rumah menentukan aliran investasi residensial. Harga relatif rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan atas stok rumah yang ada. Selanjutnya adalah equilibrium saham dan penawaran aliran investasi. Model ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pasar untuk stok rumah yang telah ada yang menentukan harga rumah equilibrium. Kedua, harga rumah yang menentukan aliran investasi residensial. Modern investasi residensial serupa dengan teori Ki investasi tetap bisnis. Menurut teori Ki investasi tetap bisnis, semua itu tergantung pada harga dasar atas modal yang terpasang dan relatif terhadap biaya penggantinya, harga penggantinya, harga relatif. Dan ini akan bergantung pada laba yang diduga dan memilih model yang terpasang. Selanjutnya adalah penentuan investasi residensial. Harga relatif rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan atas stok rumah yang ada. Jadi, harga relatif menentukan investasi residensial, aliran rumah baru yang dibangun oleh developer. Oke, selanjutnya itu perubahan permintaan rumah. Jadi ketika permintaan rumah bergeser, maka harga equilibrium rumah pun ikut berubah, yang mana perubahan itu mempengaruhi investasi residensial. Dan kenaikan permintaan rumah dimungkinkan terjadi karena adanya tingkat bunga yang mengalami penurunan, meningkatnya harga rumah, dan adanya investasi residensial. Selanjutnya yaitu perlakuan pajak rumah. Selain menghambat investasi seperti yang dilakukan pajak pendapatan perusahaan terhadap perusahaan, pajak pendapatan perseorangan juga mendorong rumah tangga untuk melakukan investasi dalam perumahan. Kemudian, orang bisa memandang bahwa para pemilik rumah itu sebagai tuan tanah, yang mana mereka sebagai penghuninya dan mendapatkan pajak khusus. Nah, besar subsidinya itu bergantung pada tingkat inflasi. Alasannya kenapa? Alasannya bahwa undang-undang pajak membolehkan mereka untuk mengurangi biaya pembayaran bunga nominal ketika mereka menghitung pendapatan kena pajak. Dan selanjutnya ada sedikit catatan mengenai investasi residensial. Yang pertama yaitu kenaikan tingkat bunga akan meningkatkan biaya peminjaman bagi pembeli rumah dan mengurangi investasi perumahan residensial. Yang kedua, jika tingkat populasi meningkat dan adanya kebijakan pajak itu akan menggeser fungsi investasi perumahan residensial. Dan yang ketiga, jika dalam keadaan booming dan pendapatan lebih tinggi dapat meningkatkan permintaan akan rumah dan meningkatkan investasi residensial. Selanjutnya, investasi persediaan. Investasi persediaan adalah pengukuran perubahan tingkat persediaan dalam suatu perekonomian dari satu periode waktu ke periode berikutnya. Ekonom mengawasi level-level ini dengan seksama karena mereka sering dikaitkan dengan level produk domestik bruto ekonomi. Jika tingkat persediaan naik dari satu titik waktu, investasi persediaan diklasifikasikan sebagai positif, dan itu diklasifikasikan sebagai negatif jika tingkat jatuh. Pengukuran ini sering merupakan indikator yang baik untuk arah ekonomi di masa depan, meskipun tidak selalu akurat. Jumlah persediaan perusahaan dipengaruhi juga oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kapasitas gudang penyimpanan, gudang pengawet, dan tenaga kerja khusus untuk mengawasi persediaan. Faktor eksternal dapat berupa ketersediaan bahan baku di pasar, fluktuasi harga barang baku, dan ketidakpastian terhadap musim tertentu. Model percepatan berasumsi perusahaan menyimpan persediaan yang proporsional dengan tingkat output perusahaan. Jadi, jika N adalah persediaan perekonomian dan Y adalah output, maka N sama dengan B, di mana B adalah parameter yang menunjukkan berapa banyak persediaan yang perusahaan ingin simpan sebagai proporsi dari output. Standar persediaan juga ditentukan perusahaan biasanya berdasarkan faktor-faktor lama tidaknya proses produksi suatu barang, asal material dari impor atau lokal, status barang laku keras atau tidak,
Tingkat kesulitan proses pembuatan barang, jika barang yang dimaksud prosesnya lama kemudian materialnya impor, output yang banyak di pasaran dan tingkat kesulitan pembuatannya juga tinggi, maka persediaan tinggi dan sebaliknya. Investasi persediaan I adalah perubahan persediaan DN. Oleh karenanya I sama dengan DN sama dengan BDY. Jika output mengalami perubahan, maka persediaan juga akan berubah. Model percepatan memprediksi bahwa investasi persediaan adalah proporsional terhadap perubahan output. Ketika output naik, perusahaan ingin menyimpan lebih banyak persediaan sehingga investasi persediaan tinggi. Ketika output turun, perusahaan ingin menyimpan lebih sedikit persediaan sehingga mereka membiarkan persediaan mereka menurun dan investasi persediaan negatif. Dalam model ini, investasi persediaan bergantung pada apakah perekonomian tumbuh dengan cepat atau melambat. Seperti komponen lain dari investasi persediaan bergantung pada tingkat bunga real. Tingkat bunga real mengukur biaya oportunitas menyimpan persediaan. Ketika tingkat bunga naik, menyimpan persediaan menjadi 5 hal sehingga perusahaan yang rasional mencoba mengurangi persediaan mereka. Oleh karena itu, kenaikan tingkat bunga real menekan investasi persediaan. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah tingkat bunga real, tingkat penyusutan, dan harga relatif barang-barang modal menentukan biaya modal. Model neoklasik menyatakan bahwa investasi bergantung pada Tobin skew. Rasio dari nilai pasar modal terpasang terhadap biaya penggantinya. Rasio ini mencerminkan kemampuan saat ini dan masa depan untuk menggunakan modal. Semakin tinggi Q, semakin besar nilai pasar modal terpasang relatif terhadap biaya penggantinya dan semakin besar intensif untuk berinvestasi. Nah, berlawanan dengan asumsi model neoklasik, perusahaan tidak dapat selalu memperoleh dana untuk menandai investasi. Investasi residensial bergantung pada harga relatif rumah. Harga relatif rumah sebaliknya bergantung pada permintaan dan penawaran rumah saat ini. Kenaikan dalam permintaan rumah misalnya karena turunnya tingkat bunga, meningkatkan harga rumah dan investasi residensial. Menurut model ini, persediaan bergantung pada tingkat GDP dan investasi persediaan bergantung pada perusahaan dalam GDP. Itulah materi mengenai investasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat dipahami oleh kalian dan sampai jumpa kembali.